Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesha Galekil dari kelas 9 Al-Ghazali. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas PAK. Apa yang dimaksud dengan korupsi dan bagaimana dampaknya terhadap negara dan masyarakat? Baik, sekarang kita balik dulu ke pengertian dasar korupsi. Korupsi itu adalah kejahatan yang mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain itu ada dibagi menjadi 3 kejahatan. Pertama pencurian, kedua penipuan penggelapan, ketiga korupsi. Korupsi itu adalah mengambil hak orang lain, dalam hal ini negara, yang dilakukan dalam jabatannya. Kita bayangkan uang negara, entah itu untuk pembangunan di desa, kalau di sekolah, untuk kemajuan sekolah, diambil oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam pendelegasian uang tersebut. Contoh saja, umpama salah satu kementerian keuangan yang anaknya ini akhirnya kelihatan kehidupan hedonnya dengan menyalahgunakan. Contoh lain, ada di salah satu sekolah di Lampung Tengah ini yang SMA-nya, kepala sekolahnya berkorupsi, akhirnya sekolah itu tidak sesuai dengan harapan. Oke. Sudah. Pertanyaan kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang terlibat dalam tindakan korupsi? Faktor-faktor menyebabkan orang terlibat dalam tindakan korupsi, yang pertama faktor kejiwaan lah ya, dia iri dengan orang lain, memiliki apa dia pengen lebih. Kemudian faktor niat itu ada dari tumbuh dalam diri. Yang berikutnya adalah kesempatan yang kurangnya pengawasan sehingga membuat dia merasa leluasa untuk menyalahgunakan kewenangannya sehingga mengambil uang dalam lingkup kewenangannya. Pertanyaan ketiga, apa saja konsekuensi hukum bagi pelaku tindakan korupsi dan bagaimana penegakan hukum dapat ditingkatkan untuk mengurangi kasus korupsi? Untuk itu ada beberapa macam-macam tindakan. Pertama, untuk menghilangkan niat dulu. Menghilangkan niat itu mencegah, itu harus diadakan seringnya sosialisasi tentang penyalahgunaan wewenang, kemudian sosialisasi lagi tentang agama yang dianut oleh orang-orang yang berada dalam lingkup kewenangan itu, kemudian pengawasan yang secara periodik dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi. Berikutnya, apabila sudah terjadi korupsi, itu harus yang bersangkutan dihukum seberat-beratnya. Dan satu lagi yang paling penting adalah TPPU, tindak pidana pencucian uang. Seluruh harta yang didapat dari hasil korupsi itu harus disita untuk negara sehingga efek jerahnya insya Allah lebih maksimal. Pertanyaan keempat, bagaimana pendidikan dan meningkatkan kesadaran dapat membantu mengurangi dan mencegah tindakan korupsi di masyarakat? Bagaimana untuk penyadaran supaya mengurangi korupsi di masyarakat? Itu tadi, pertama sering-seringnya dilakukan sosialisasi itu secara hukum. Kemudian yang lebih penting lagi adalah norma agama di mana ini yang paling dikedepankan, karena ada 3 tingkatan norma agama, norma susila, norma adat, baru norma hukum. Nah, harusnya di pemerintahan itu ada pendekatan 4 norma itu, dari norma susila bagaimana, dari norma adat bagaimana, dari norma hukum bagaimana, sehingga kalau keempat pendekatan norma dilakukan, mudah-mudahan orang menghilangkan niat-niat untuk melakukan korupsi.
Pertanyaan terakhir, apa pesan atau nasihat yang dapat Anda sampaikan kepada teman-teman Anda untuk mencegah dan menghindari tindakan korupsi? Pesannya sedikit sekali. Berani jujur itu hebat. Artinya, kalau seorang sudah berani jujur, umpamanya di bendahara di kelas gitu, dijujurkan, oh ini loh dua yang dikumpulkan tadi. Kemudian secara transparan, setelah uang itu digunakan sekian untuk ini, sekian untuk ini, sekian untuk ini, sisanya sekian. Sehingga dengan perasaan bagaimana supaya mencegah ini, budaya malu lah yang paling penting. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.